wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Salsabila dan teman-teman semuanya. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang mengenai fikih dan lingkungan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi. Sebagai moderator pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama yaitu Oka Rinda Lestari, Soraya Lintang Tediana, Mutiara Dewi Aulia, Febri Anggraini, Santika Putri Tiani, Rian Apriansa. Baiklah, langsung saja kita mulai pada siang hari ini adalah yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian atau penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat sesi penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah yaitu sesi pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Oka Rinda Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Rinda Lestari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang fikih lingkungan. Fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha yafqihu fikhun atau al-fahmu yang artinya pemahaman. Sedangkan secara istilah adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran yang bersifat terperinci. Sedangkan arti lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta makhluk dengan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang makhluk hidup dengan perilakunya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan kerusakan. Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama aku Soraya Lintang Tediana dari jurusan Psikologi Islam di UIN Raden Intan Lampung. Nah, hari ini aku mau bahas tentang lingkungan hidup dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi ini dengan seimbang dan begitu indahnya. Dalam beberapa ayat Al-Quran ditegaskan bahwa semesta alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keberadaan dan sebagai bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Salah satunya ada pada surat Al-Hijj ayat 19 dan 20 yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menciptakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Tetapi ulah tangan manusialah yang menjadikan bumi ini rusak. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Padahal Islam mengajarkan jauh-jauh hari bahwa Islam melarang kita untuk membuat kerusakan. Justru kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis bagaimana pentingnya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Rasul mengatakan, jangan pernah merusak sumber air dan jangan pernah merusak keindahan serta kestabilan lingkungan. Dengan kita tidak buang air, dengan kita tidak buang hajat sembarangan, ini bisa kita bayangin kalau Islam nggak ngajarin kita seperti ini, betapa rusaknya lingkungan. Kotor, pencemaran udara, pencemaran polusi akan terjadi di mana-mana. Maka Islam datang untuk mengajarkan itu semua. Begitu pula Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita ketika berperang pun dalam kondisi perang saja, Rasul berpesan kepada kita untuk tidak merusak lingkungan. Ini menunjukkan bahwa
Dalam keadaan genting saja, dalam keadaan nyawa kita sedang terancam, Islam sangat memperhatikan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ini hal-hal yang dalam kondisi genting saja, Islam masih memperhatikan itu. Bagaimana dalam kondisi kita aman? Itulah prinsip hidup seorang muslim. Allah sendiri mengatakan, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi teman-teman, ketika kita membuat kerusakan, menjadi rusaklah keislaman kita, menjadi rusaklah keimanan kita. Oleh karena itu, dimanapun kalian berada, jangan pernah membuat kerusakan ya. Karena membuat kerusakan bukan hanya akan mendapatkan tuntutan di dunia, melainkan yang lebih berat lagi akan mendapatkan tuntutan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi. Saya akan membacakan materi tentang yang berjudul lingkungan hidup dalam hadis. Lingkungan adalah semua yang mempunyai pengaruh pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup yang bisa disebut dengan organisme yang mempunyai pengaruh antara timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Upaya pelestarian lingkungan ini bisa diartikannya untuk menjaga keberadaan lingkungan tetap selama-lamanya menjadi kekal, tidak berubah dengan tidak melakukan perbuatan eksploitatif tanpa memperhatikan akibat. Jelas ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat tidak stabil melihat keadaan alam, bencana dan musibah yang terjadi di alam ini. Kejadian yang sering terjadi di alam ini yang sering disebabkan oleh ulah tangan manusia yang mengelola lingkungan ini bertujuan dengan tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan masyarakat, dan keselarasan lingkungan alam dan keselarasan dengan diri sendiri. Cukup sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saya Mutiara Daulia, saya dari Prodi Psikologi Islam di UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan bahas materi tentang pelestarian lingkungan dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama samawi terakhir di dunia yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Maka dari itu, Islam harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan serta tantangan-tantangan yang muncul dalam masyarakat. Tantangannya bisa berupa masalah tauhid, jinayah maupun muamalah. Tantangan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah masalah lingkungan hidup. Islam juga lebih dahulu memberi peringatan lewat ayat-ayat Al-Quran seperti ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, sudah tentu manusia harus bersih jasmani dan rohani. Oleh karena itu, dalam mengelola bumi ini tidak boleh semena-mena dan semaunya sendiri dalam mengeksploitasinya. Allah telah memperingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 56 supaya manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Menyadari hal ini, maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan secara rasional. Usaha yang kuat dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Itulah hasil pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan hidup dalam perspektif fikih. Ilmu fikih merupakan salah satu dari ilmu-ilmu yang keislaman, al-ulumul syariat, yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam. Secara garis besar, ilmu fikih memiliki 4 sektor penataan,
Yang pertama, Rabbul Ibadat, yang menata hubungan antara manusia dengan Allah sebagai sang Khalik. Yang kedua, Rabbul Muamalat, yang menata hubungan antara manusia dengan manusia dalam pergaulannya untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, Rabbul Munakahat, yang menata hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga. Yang keempat, Rabbul Jinayat, yang menata pengamanan dalam tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam hidup. 4 garis besar tersebut menurut Ali Yafi merupakan perspektif secara nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala-galanya dan menandai risalah Nabi Muhammad SAW. 4 garis besar tersebut secara kebulat utuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan lahir batin dunia akhirat dalam istilah agama disebut sebagai syahadatud darain. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Ri'ayatu Bi'afi Syariatil Islam Fikih menanggapi secara concern isu-isu lingkungan hidup. Hal ini dibuktikan dalam pembahasan-pembahasan yang tertera dalam literatur fikih klasik. Yang pertama adalah taharah. Kebersihan selalu mendapat pembahasan yang paling awal dalam setiap pembahasan fikih. Hal ini menunjukkan bahwa kebersihan merupakan hal yang paling penting dalam setiap pembahasan fikih. Konsep kebersihan yang dimaksud di sini adalah kebersihan diri dari hadas dan najis. Media yang digunakan untuk bersuci adalah air dan tanah yang suci. Selanjutnya, Ihya al-Mawat, prosedur pembukaan lahan tidur. Ihya artinya menghidupkan dan al-Mawat artinya kawasan yang mati atau kosong. Jadi, Ihya al-Mawat mengajak seluruh umat Islam untuk membuka kembali lahan-lahan yang mati atau yang kosong untuk menjadi lahan-lahan yang produktif. Selanjutnya ada hima, perlindungan suatu kawasan untuk menjaga habitat asli yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir ada harim, kawasan terlarang atau hijau yang mengitari sumur, sumber air, atau kawasan memanjang seperti sungai. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya. Islam adalah agama yang paling lengkap dan sempurna. Tidak ada satu persoalan pun yang terjadi yang tidak diatur oleh ajaran Islam. Dengan demikian, hukum fikih pun karena diturunkan dari ajaran normatif yang lengkap tapi juga bersifat verbalistis. Karena dalam kenyataannya masih banyak masalah-masalah kontemporer yang belum ditegaskan dalam hukum fikih. Salah satunya masalah lingkungan hidup, namun barangkali karena fikih lingkungan belum dirumuskan secara spesifik oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu, kelengkapan hukum Islam harus dipahami secara kontekstual sesuai watak bawaannya. Kelengkapan hukum Islam terletak pada lengkapnya pada suatu sisi dan keterbukanya untuk menghadapi persoalan baru untuk dirumuskan hukumnya pada sisi yang lain. Fikih Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka untuk merespon setiap persoalan baru untuk ditetapkan hukumnya sebagai landasan spiritual perilaku. Pemikir hukum Islam dituntut ketepatan usuliyah, keberanian fikihiyah, dan kearifan sejarah. Qaradawi juga menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemuslahatan dan mencegah kemudaratan. Hal ini sejalan dengan Muqasid al-Syariah atau tujuan syariat agama yang merumuskan dalam Khuliyat al-Hams, yaitu hifzun nafs, pelindung jiwa, hifzu akal, melindungi akal, hifzu mal, melindungi kekayaan, hifzu al-nasab, melindungi keturunan, hifzu al-din, melindungi agama. Menjaga lingkungan hidup menurut beliau merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.
Perbuatan pengerusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudaratan terhadap orang lain sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kemudaratan terhadap diri sendiri dan orang lain. 2. Kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudarat yang sama. 3. Boleh melakukan mudarat yang lebih ringan untuk mengatasi mudarat yang lebih besar. 4. Boleh melakukan mudarat yang khusus demi menghindari mudarat yang bersifat umum. 5. Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya. 6. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dalam konteks lingkungan hidup ini, Yusuf Qaradawi juga menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa al-ta'zir bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian lagi berada di bawah. Maka orang-orang yang menempati di bawah, jika hendak mengambil air, harus melewati orang yang ada di atas, sehingga mereka berinisiatif untuk membuat sebuah lubang agar tidak mengganggu orang yang ada di atas. Namun, apabila kehendak mereka itu dibiarkan, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal. Dan jika mereka dicegah, maka mereka pun selamat, dan selamatlah pula orang-orang yang seluruhnya. Menurut Sukarni, ada beberapa konsep dasar fikih lingkungan, yaitu 1. Konsep riayah al-bi'ah sebagai konsep integral ajaran Islam, dan apabila konsep itu dibawa ke dalam fikih akan bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Yang kedua, konsep kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup, kewajiban kolektif ini memiliki makna sesuatu proyek yang hanya dapat dituntaskan secara bersama dengan melibatkan banyak stakeholder, yaitu keterlibatan banyak pihak yang mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksitas lembaga. Dengan demikian, penanganan problem lingkungan hidup yang mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak. Yang ketiga, kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban pemanfaatan sumber daya alam, dan lingkungan secara lestari. Keseimbangan ekosistem merupakan kondisi dinamis, yaitu suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis yang masing-masing komponennya secara wajar berfungsi sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum. Dari paparan tersebut, jelaslah bahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua umat manusia, terutama muslim dan muslimah, karena telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah tentang kewajiban tersebut dan sebaliknya. Ketika manusia mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas dan berlebihan, maka akibatnya akan menimpa manusia itu sendiri. Dari uraian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pertama, konsep fikih lingkungan pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Al-Sunnah. Yang kedua, bahwa pelestarian lingkungan hidup harus dipahami berdasarkan maqasid al-syariah, yaitu atas dasar pemanfaatan dan menghindarkan kemudaratan. Terima kasih.